rentan dengan korupsi yang cukup tinggi di Kabupaten Korupsi. Bogor. Sekolah SD SMP yang katanya gratis dari pemerintah, Hmm. ternyata masih banyak pungutan di Kabupaten Bogor. Nah, ini sanksi yang dari Kang Bayu sendiri untuk benar-benar bersih itu, gagasan dari Kang Bayu itu apa sih? Kalau seandainya saya terpilih, tidak ada jalan rusak di Kabupaten Bogor. Yang kedua, tidak ada usia sekolah tidak sekolah. Tidak puas nih terhadap Kang Bayu. Nah, kita harus bagaimana? Bawa langsung ya. Saya ini berjanji sama masyarakat nggak main-main. Saya pengen dicintai masyarakat. Saya yang bawa langsung lamarannya. Gaji bupati, wakil bupati, dan pejabat sampai dengan tingkat desa itu digaji oleh rakyat. Jadi kita harus betul-betul bisa melayani masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi di Kabupaten Bogor sama calon bupati Kang Bayu Syah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bayu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kegiatan? Sibuk banget nih sekarang. Ramai di rumah juga sih. Teman-teman saya di rumahnya sekarang. Luar biasa. Katanya tiap malam itu ada tamu hampir 100-an ya tiap malam itu. Ya, kurang lebih 100 sampai 200 mulai pukul 9 malam sampai 3 pagi, bahkan sampai ada yang menginap gitu. Dari berbagai pelosok di Kabupaten Bogor. Gitu Kang Bayu. Ya. Nah, Kang Bayu. Iya. Ini Pilbub Bogor 1 lawan 17 partai. Iya. PDIP sendirian. Ini nekat, berani, atau memang hanya melengkapi agar tidak melawan kota kosong nih? Kalau berani, landasan keyakinan beraninya itu apa sih, Kang Bayu? Ya, ini Bang, jadi kita ini kan ada kekhawatiran ya, awalnya mungkin di Kabupaten Bogor ini hanya dengan melawan kota kosong gitu, karena sudah bergabung hampir seluruh partai parlemen dan non parlemen di satu paslon. Nah, kita tentunya ingin menyelamatkan demokrasi sesuai dengan arahan Ketua Umum kami bahwa ya demokrasi ini kan harus dijalankan, sehingga bukan soal berani tidak berani. Ya apapun kita, petunjuk partai seperti apa atau arahan dan instruksi partai kita akan ikuti. Ya tentunya kita harus bisa menyelamatkan demokrasi dengan berkontestasi politik di Kabupaten Bogor menjadi pasangan calon yang bukan memberanikan diri, artinya memang betul-betul untuk masyarakat ini punya pilihan, ya punya pilihan-pilihan mana yang terbaik, mana yang amanah begitu. Bukan gara-gara kesempatan kemarin ada MK itu ya, jadi yaudahlah. Ya salah satu itu ya? Penunjangnya itulah ya, karena ada keputusan MK sehingga kita juga berkesempatan untuk mengikuti. Ya kalau kita di Kabupaten Bogor ini yang hanya satu-satunya partai yang bisa maju sendiri, kebetulan karena ini rumahnya Pak Prabowo di Kabupaten Bogor, sehingga Gerindra sebenarnya bisa maju sendiri, akan tetapi memang itu pilihan dari partai politik, sehingga mereka ini hampir semua bergabung di situ. Alhamdulillah kita juga maju karena apa? Salah satunya orang juga terkadang tidak melihat partai politik, kita melihat figur yang berkontestasi politik. Nah Kang Bayu, kenapa harus jadi bupati? Memang ada nggak keresahan dari pribadi yang dilihat di masyarakat Kota Bogor ini sehingga memantik nih Kang Bayu kayaknya memang harus maju jadi bupati? Iya, permasalahan Kabupaten Bogor tuh dari dulu sampai dengan saat ini. Saya juga pernah menjadi anggota legislatif di 99 sampai dengan 2009. DPRD Kabupaten Bogor. Ya setelah itu saya lepas dan berkarir kembali ke salah satu perbankan nasional, ya swasta nasional. Karena itu pilihan ya, saya terpanggil untuk kembali lagi ke masyarakat Kabupaten Bogor karena pengabdian, dan saya melihat di Kabupaten Bogor ini permasalahan cukup banyak sekali. Cukup banyak permasalahan di Kabupaten Bogor, terutama ya di kita ini rentan dengan korupsi yang cukup tinggi di Kabupaten Bogor. Ya itu yang saya rasakan dan memang dialami oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Yang pertama itu, yang kedua dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, dari tahun ke tahun pergantian pimpinan, tapi kesejahteraan masyarakat makin ya stagnan, bahkan terkadang lebih mundur lagi daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu akibat mungkin salah satunya korupsi, karena kesejahteraan yang tidak dimiliki, tidak bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Karena jangan salah bahwa kita ini jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Ya, DPT-nya pun terbanyak juga se-Indonesia. 4 juta ya? DPT 4 juta. Nah, kalau untuk jumlah penduduk kita hampir 6 juta jiwa.
Nah, teman-teman, Kang Bayu ini dengan Kang Mus punya visi itu pemerintah bersih, rakyat sejahtera. Ya, Menjadikan Kabupaten Bogor yang berdaulat di bidang politik, ya, terus berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. ya, Ada 5 misinya, nanti saya tayangin di layar. ya, Lalu ada program, 9 programnya. Kang ya. Bayu, ada 9 program. Ada peningkatan kesejahteraan, menaikkan upah buruh, program Timisade 3 miliar satu desa, lalu ada program satu desa, program Kartu Bogor Hebat, lalu ada program kenaikan tunjangan bagi pegawai P3K, guru, dan tenaga kesehatan, perizinan gratis, pupuk murah untuk petani, program 1 RW, Satu 1 sarjana. sarjana. Nah, Kang Bayu, Iya, pemerintah bersih, rakyat sejahtera nih. iya. Bersih dari apa nih, Kang? Ya, sudah jelas ya, karena kita kan ingin memberantas korupsi di Kabupaten Bogor ya. Dari korupsi berarti ya? Ya, dari Dari korupsi. Dan saya juga artinya ingin ke depan itu ada satgas-satgas yang kita bentuk sendiri, yang bekerja sama tentunya dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan saya rasa dengan pemerintahan bersih itu akan tentunya membuat sejahtera masyarakat di Kabupaten Bogor yang kita ketahui bersama yang di bawah garis kemiskinan cukup banyak di Kabupaten Bogor. Ya, kalau korupsi itu kita tekan begitu ya, sedapat mungkin itu yang menjadi kemarin ini habit. Kalau kita berlakukan yang namanya sanksi dan lain sebagainya untuk mendapatkan dampak jerah pada para koruptor ya, itu tentunya kesejahteraan yang diperuntukkan untuk masyarakat akan lebih banyak. Oke. Ya, tidak terhambat di oknum-oknum di pejabat begitu. Sayangnya memang teman-teman, kemajuan daerah itu selalu dinilai dari SDM masyarakat. Ada ungkapan juga tuh Kang Bayu kan, kalau korupsi hilang, Indonesia sejahtera kan. Yeah. Itu kan kesejahteraan yang diukur dari SDM pejabatnya. Betul. Ya kan, berpendidikan tinggi, tapi ujung-ujungnya jadi maling uang rakyat, tapi nggak semua sih. Nah tadi kan udah mau bersih dari korupsi. Tadi kan saya dengar juga sanksi. Nah, sanksi memang udah bagus ya, sesuai ada KPK, terus ada undang-undangnya juga. Nah ini sanksi yang dari Kang Bayu sendiri untuk benar-benar bersih itu, gagasan dari Kang Bayu itu apa sih? Penegakan peraturan daerah yang mana dia di bawah daripada peraturan pemerintah, Kepmen gitu kan, Kepres, lalu undang-undang. Itu menjadi satu acuan kita. Ya, terutama begini ya, korupsi di Kabupaten Bogor yang dirasakan ini yang saya pernah menjadi acuan dan pengalaman. Kita tahu bahwa jalan di Kabupaten Bogor atau pembangunan atau kegiatan berupa proyek. Seperti building atau bangunan sekolah, jembatan, lalu ada jalan dan sebagainya. Gitu. Ini kebanyakan kan di Kabupaten Bogor ini 6 bulan dibangun udah rusak lagi, belum 1 tahun udah rusak lagi. Berarti kan artinya kualitas ya, kualitas. Kalau sesuai dengan spek, karena sudah dihitung melalui mungkin visibility study dan sebagainya, itu jelas modal dasar daripada kerusakan jalan tadi adalah korupsi. Korupsi ya? Iya. Nah ini kan berarti saya baca dari pencegahan ini kan terjadinya kayak jalan rusak itu 6 bulan itu udah rusak. Berarti kan pemerintah yang memberikan, mungkin ada kerjasama tuh. Nah ini mencegahnya ke depan bagaimana itu? Dari Kang Bayu kan nanti kan Kang Bayu sama-sama juga, Kang Bayu sendirian sebagai bupati. Tapi kan bawah jajaran ini kan orang-orangnya juga sama-sama aja. Memang berat gitu ya, memang berat. Tapi ini kan harus dijadikan habit ya, mulai dari pemerintahan yang bersih tadi di internal kami, lalu merambat kepada legislatif bahkan gitu ya, yang harus kita warning jangan sampai ada makelar-makelar proyek yang sebenarnya kan proyek-proyek ini kan boleh saja mengambil untung ya, sangat boleh karena itu kan pekerjaan untuk melahirkan PT-PT atau perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor ini kan mendapatkan keuntungan gitu kan. Nah itu wajar dan sah-sah saja. Tapi yang kita khawatirkan yang terjadi di Kabupaten Bogor, ya kita bukan menuduh kan, tetapi ini menjadi rahasia umum di Kabupaten Bogor. Contoh misalnya begini, adanya oknum makelar dewan untuk proyek tertentu, dia ambil 10%. Asosiasinya ngambil lagi 10%. Oknum dinas ngambil lagi 5-10%. Markup harga dan sebagainya. Jadi artinya nih
kalau kita perhatikan, kita telusuri itu 50-60% tuh udah bagus buat masyarakat. Ini kan berbahaya sekali. Pantesan rusak terus kalau setiap 6 bulan ya. Iya, nanti kalau kualitasnya kita perbaiki, insya Allah korupsinya juga kita tekan, kualitas akan semakin baik dan masyarakat akan ada benefitnya atau hasil daripada kualitas infrastruktur yang ada di Kabupaten Bogor itu bisa baik, laju pertumbuhan ekonomi bisa baik, dan masyarakat bisa lebih sejahtera. Oke. Nah, saya belum dapat nih Kang Bayu, sanksi yang diperkuat agar jerah, pengawasan yang diperketat atau bagaimana nih biar hilang benar-benar bersih? Pengawasan yang diperketat itu Pengawasan. jadi monitoring evaluasi kan sebenarnya ada di inspektorat kalau di pemerintahan daerah, tapi kalau di legislatif itu kan sebenarnya lembaga legislatif itu yang salah satunya mengawasi ya. Mengawasi, mengevaluasi atas kinerja APBD, kinerja mungkin kepala daerah yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang mungkin jangan sampai orang yang mengawasi itu yang perlu diawasi. Nah, itu yang perlu Orang yang jadi ngawasin catatan. malah diawasi Iya, ya. ya mudah-mudahan kita juga akan menerapkan sanksi ya, punishment terhadap aparatur ke depan yang berlaku tidak adil seperti itu. Gitu. Oh iya. Nah teman-teman, ada pemerintah yang berdaulat di bidang politik. Itu kan butuh pemimpin yang berdaulat dong, Kang Bayu. Apa landasan pemikiran yang Kang Bayu pakai nih? Agar menjaga ketika terpilih nanti menjadi pemimpin yang berdaulat. Taunya ngomong sekarang kita harus bersih segala macam. Tapi pas jadi nggak berdaulat juga. Ya, berdaulat di bidang politik itu kan sebenarnya salah satu trisaktinya Bung Karno. Oke. Di dalam kita interaksi dengan sesama manusia gitu ya, apalagi kita pada saat kita memimpin tentunya kita ini kan ada janji-janji politik ya yang disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, saya setiap melakukan sosialisasi kepada masyarakat dari program-program yang kami sampaikan itu merupakan janji politik kami yang saya tuangkan dari hati nurani. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sudah sampaikan kepada masyarakat di dalam sosialisasinya. Saya tidak berjanji sama masyarakat di Kabupaten Bogor, tapi saya berjanji sama Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan saya, gitu. Oh itu jadi landasan berpikir Kang Bayu itu memang dari hati dan janjinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Oh, itu teman-teman yang dipakai landasan pemikiran. Ya, ini kan harus kita tegakkan berdaulat di bidang politik. Segala sesuatunya kan kalau kita mempolitisasi setiap kegiatan gitu kan ya. Ini juga harus bisa berlandaskan kepada aturan yang perlu kita terapkan kepada masyarakat dan tidak ada yang melanggar di dalam apa yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Nah, Kang Bayu ada program peningkatan kesejahteraan. Ya. Koreksi kalau saya salah. Tidak ada di undang-undang manapun yang mendefinisikan makmur dan sejahtera. Ada juga undang-undang dasar itu mendorong untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan kan? Iya. Nah, mungkin Kang Bayu beras 20.000 nggak masalah. Tapi bagi rakyat lain kan itu masalah. Terus ada yang ngopi di kafe 50.000 sekali ngopi, tapi 50.000 ada yang buat seminggu kadang-kadang kan. Nah, arti kesejahteraan bagi Kang Bayu itu apa di mata Kang Bayu itu? Prinsip keadilan sebenarnya. Oke, prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Artinya di dalam menerapkan tadi apa yang ditanyakan oleh Bung tadi berkenaan dengan bagaimana sih menerapkan dari sisi keadilan buat masyarakat gitu ya. Ini kan ada proses ya. Kalau seandainya ini menjadi kebutuhan masyarakat, ya salah satunya mungkin aktivitasnya adalah operasi pasar ya. Operasi pasar. Tapi kalau misalnya kita menekan daripada sisi seperti apa adanya harga atau price di rumah makan atau kafe dan sebagainya, menerapkan dengan harga yang cukup tinggi dan sebagainya, itu kan dari mereka sendiri ya. Kalau misalnya masyarakat tidak mau membeli, nggak usah datang ke sana begitu kan. Tapi kan di situ ada pajak, ada pajak hotel restoran, ada retribusi yang kita terapkan di dalam aturan pemerintah daerah
itu tentunya tidak akan artinya berpengaruh pada pemasukan kita saja. Tapi kalau untuk penerapan di masyarakat untuk harga 9 bahan pokok, ya, tentunya kita harus ada harga pokok yang perlu distandarkan ya dari Kabupaten Bogor yang mengikuti standar yang ditetapkan oleh kementerian, contohnya seperti itu. Seperti pupuk dan sebagainya, kita coba mengupayakan untuk subsidi ya, sehingga pupuk itu dimudahkan untuk didapat, bahkan ada pupuk gratis bagi kelompok-kelompok tadi yang membutuhkan. Ya. Nah, menarik teman-teman. Ada program Timisade, teman-teman. Itu 3 miliar satu desa. Ya. Ini landasan 3 miliar ngasih itu ke desa tuh kayak gimana sih? Oh iya. Apakah memang narik kades-kades nih? Kan sekarang kontestasi ya. Apa bagaimana emang untuk kesejahteraan desa-desa? Fokus ke mikro berarti kan itu kan? Betul. Jadi begini, pemerintah desa itu dapat bantuan provinsi, anggaran dana desa dari pusat. Kemarin kan pernah juga ada 1 sampai dengan 3 miliar ya. Lalu di Kabupaten Bogor ada program yang disebut dengan Samisade, 1 miliar 1 desa. Nah, kita melihat bahwa ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor untuk mempercepat infrastruktur di desa. Nah, saya ada harapan bagaimana nanti Samisade yang berubah jadi Timisade itu 3 miliar 1 desa, kita akan coba membuat perbub karena ada kebutuhan kita untuk mempercepat infrastruktur di desa. Saya melihat jalan-jalan di desa, ada juga kepala desa yang begitu pedulinya ya di Kabupaten Bogor dengan membangun kualitas di jalan-jalan lingkungan, contohnya gitu ya. Ada juga yang asal-asalan gitu kan. Saya melihat ada oknum-oknum juga, ya mohon maaf, kepala desa yang tiba-tiba jadi kontraktor. Kan ini kan sebenarnya nggak boleh. Ya harus proses lelang kalau di atas 200 juta misalnya gitu ya. Tapi kalau program kegiatan-kegiatan untuk jalan lingkungan yang sifatnya swadaya masyarakat dan sebagainya, ya kita juga nanti pinginnya gitu, karena melihat banyak jalan rusak di Kabupaten Bogor, jalannya kabupaten, jalan lingkungan yang ada di desa-desa. Saya ini pengen tidak ada jalan rusak lagi di Kabupaten Bogor. Nah, jadi target saya selama 5 tahun itu 5 tahun pertama kalau seandainya saya terpilih tidak ada jalan rusak di Kabupaten Bogor. Yang kedua, tidak ada usia sekolah tidak sekolah. Artinya kenapa tidak ada usia sekolah tidak sekolah? Selama ini ada juga orang yang membuat terbengkalainya anak-anak untuk kecerdasan. Lulus SD, SMP, dia nggak punya uang karena sekolahnya mahal, akhirnya tidak sekolah lagi. Itu bisa dari Timisade itu bisa dipakai? Begini, bukan ya, artinya begini, saya ingin menerapkan bahwa sekolah SD, SMP yang katanya gratis dari pemerintah, ternyata masih banyak pungutan di Kabupaten Bogor. Pungutan untuk orang tua siswanya harus beli ini, beli itu dan sebagainya untuk ujian dan sebagainya. Gratis ternyata banyak pungutan. Nah, saya pengen betul-betul ya buku sekolah yang meskipun ada bantuan BOS misalnya gitu atau mungkin dari pemerintah Kabupaten Bogor betul-betul dirasakan oleh masyarakat itu gratis semua. Lalu yang ketiga, tidak boleh ada pengangguran lagi di Kabupaten Bogor. Ini menarik sekali. Kabupaten Bogor di data BPS ya kurang lebih 500 ribuan. Ya, pengangguran di Kabupaten Bogor. Iya, tapi kalau kita melihat ternyata kenyataannya saya ini lebih dari itu ya? Lebih dari itu, mungkin kurang lebih 1 juta yang saya coba survei gitu ya. Ada kita mapping di berbagai kecamatan dan sebagainya. Kalau sendiri enggak ya, pasti dengan tim kita ya. Ini cukup lama sekali bahwa di Kabupaten Bogor ini yang menganggur cukup banyak. Lebih dari 1 juta orang. Nah, bagaimana nanti ke depan tidak ada pengangguran lagi di Kabupaten Bogor, bisa nggak? Bisa. Ya, yang pertama adalah jalannya membuka jalan pertama untuk usia yang tidak produktif, mungkin 45-50 tahun ke atas, dia akan kita berdayakan melalui UMKM. UMKM. Ya, UMKM itu kita akan berikan pelatihan, berikan modalnya, berikan bagaimana cara memasarkan. Selama ini pemerintah daerah hanya mungkin latih saja, tapi bagaimana pemberian modalnya ini nggak jelas. Ini dikasih nanti modalnya? Harus yang artinya yang terukur ya. Kita memberikan yang terukur. Lalu juga ada desa yang memberdayakan melalui BUMDes. Nanti ke depan kita coba dengan berbagai macam yang bisa menghasilkan keuangan mandiri untuk setiap desa melalui UMKM. Contohnya misalnya pengolahan sampah yang menjadi uang itu setiap desa ya. Nanti bagaimana yang usia produktif, usia 18 tahun atau mungkin
yang lulus dari SMK SMA atau yang sarjana yang kita juga insya Allah rencanakan 1 RW 1 sarjana itu beasiswa dari pemerintah daerah agar dia bisa kembali lagi membangun desanya. Insya Allah saya udah berjanji sama masyarakat, saya akan bawa semua lamaran-lamaran orang yang mau bekerja kurang lebih 1 juta orang itu secara bertahap. Lamarannya kita berikan dulu pelatihan sebelumnya, dia skillnya di mana dan sebagainya. Kita akan bawa langsung ya. Saya ini berjanji sama masyarakat nggak main-main. Saya pengen dicintai masyarakat. Saya yang bawa langsung lamarannya ke perusahaan-perusahaan. Ke perusahaan. Saya panggil perusahaannya. Bukan saya datang satu persatu. Saya panggil perusahaannya. Saya bawa lamaran masyarakat Kabupaten Bogor untuk bisa diterima bekerja sesuai dengan skillnya masing-masing. Agar pengangguran habis. Agar penganggurannya habis. Itu moto saya. Catat teman-teman. Itu saya akan pasti lakukan karena saya pengen dicintai masyarakat Kabupaten Bogor. Ya, jadi kalau perusahaan itu butuh 1 orang, butuh 20 orang, butuh 30 orang tenaga kerja, kita akan salurkan tenaga kerja itu untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Bogor. Lalu yang keempat apa? Masalah kesehatan. Kita akan memudahkan masyarakat menerima kesehatan betul-betul gratis. Ada kartu Bogor Hebat. Nah, itu saya baru mau nanya itu kartu Bogor Hebat. Jadi kartu Bogor Hebat itu sebenarnya bentuknya hanya KTP saja. KTP yang dia berdomisili masyarakat Kabupaten Bogor, dia datang ke rumah sakit, dia datang ke sekolah itu harus betul-betul dapat dilayani dengan gratis. Berarti kesehatan pendidikan tuh ya? Ya, kesehatan pendidikan dan yang lainnya seperti begini. Kita juga akan mendata melalui database masyarakat yang tidak mampu. Nah, di Kabupaten Bogor ini PKH bantuan-bantuan masyarakat yang mampu dapat, yang nggak mampu nggak dapat. Sasaran. Nah, ini yang kita akan coba evaluasi kembali agar betul-betul masyarakat betul-betul merasakan kehadiran pemerintah dengan uang rakyat itu bisa kembali lagi sama mereka. Dan di luar daripada itu kan kita juga ada rencana menaikkan insentif pelayan masyarakat, RT, RW, Linmas, guru ngaji, marbot gitu. Kita akan naikkan termasuk BPD. Ini yang menjadi bahan perhatian kita untuk mereka juga tidak berbuat korupsi misalnya ya. Mulai dari bawah, dari membangun desa itu membuat masyarakat lebih sejahtera dan merasakan keadilan. Oke, Kang Bayu. Gitu. Nah, Kang Bayu sekiranya terpilih, berarti kan ada ikhtiar untuk mengupayakan kesejahteraan. Tapi di tengah jalan ternyata saya dan masyarakat Bogor itu tidak puas nih terhadap Kang Bayu. Nah, kita harus bagaimana? Begini ya, ada indikator ketidakpuasan masyarakat ya. Saya ini yang pertama akan mencoba tidak ada saya akan ada open house. Open house nih. Open house bila perlu hampir tiap hari kita buka di pendopo nanti ya. Artinya teman-teman, open house tiap hari. Bebas datang. Ada saya tidak ada saya, salurkan aspirasi di situ. Saya mengambil motonya quick response speed execution. Jadi artinya respon cepat dari kita, dari pemerintah untuk masyarakat dan mempercepat apa yang menjadi harapan mereka untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat itu. Teman-teman, kalau Kang Bayu terpilih bakal ada open house di pendopo hampir tiap hari ya, Kang Bayu? Iya, silakan. Ada dan tidak ada, datang sampaikan keresahan. Gaji bupati, wakil bupati dan pejabat sampai dengan tingkat desa itu digaji oleh rakyat. Jadi kita harus betul-betul bisa melayani masyarakat. Nah, nih RLS kita, rata-rata lama sekolah kita terakhir 2024 kalau saya lihat di DPS itu 8,37. Tamat SD, SMP belum tentu tamat. Terus ada program 1 RW 1 sarjana. Nah, gimana connect-nya nih? RLS kita nggak tamat SMP, tapi ada program sarjana. Indeks pembangunan manusia yang mana di indikatornya di bawah itu ada angka harapan sekolah. Angka harapan sekolah itu di kita kalau ada peningkatan sampai 8 per tahun gitu ya, itu berarti ada peningkatan. Kemarin ini 7,2 per tahun. Artinya rata-rata tamat SD, SMP nggak tamat. Belum tentu tamat. Nah, itulah tadi kendalanya adalah dari sekolah yang dibilang gratis tidak gratis. Orang tuanya pada saat dia mau melanjutkan SMP nggak ada uang karena ada pungutan tadi misalnya gitu ya, tidak mampu karena sekolah negeri tidak menampung, kurang adanya kuantitas gitu ya, atau mungkin kebutuhan akan sekolah lebih banyak di sekolah negeri gitu ya, sehingga orang tuanya mengajak ayo kita dagang aja di pasar katanya, ayo kita bercocok tanam dan sebagainya. Akhirnya anak itu nggak sekolah. Bapak aja nggak sekolah punya banyak duit dan rumahnya lumayan bagus katanya kan. Akhirnya itu tingkat kecerdasan manusia itu yang berkurang ya di Kabupaten Bogor. SDM ya.
Seharusnya kalau memang benar-benar gratis ya pasti sekolah semua ya. Iya, betul. Dan kalau memang udah sekolah semua diharapkan program 1 RW 1 sarjana itu pasti jalan. Ya jalan kan? untuk kembali lagi ke desanya. Iya. Untuk membangun desa. Ke desa lagi ya Kang Bayu. Nah, Kang Bayu, APBD kita 11,3 triliun kan, kurang lebih. 10,51. 10,51. Terus PAD kita sekitar 3 Hampir triliun. 4 triliun ya. Ini mau ditingkatin lagi tadi. Ada misinya tuh terakhir tuh meningkatkan APBD dan PAD. Di mana kira-kira yang belum optimal nih? Kita akan melakukan yang namanya intensifikasi dan ekstensifikasi. Oke. Ya, hal ini banyak ya. Salah satu contohnya adalah pajak dan reklame. Pajak ini banyak yang kelewat. Ya, pajak reklame, pajak hotel dan restoran. Yang kita akan coba nanti lihat ya sejauh mana pemerintah ini ekstensifikasinya, intensifikasinya dalam menggali pajak untuk penerimaan daerah, optimalisasinya seperti apa, ini yang harus menjadi acuan kita, perhatian kita untuk meningkatkan. Mungkin saja APBD kita bukan 10,51, mungkin saja seharusnya 15 triliun misalnya. Seharusnya ya. Bisa saja gitu kan. Nah ini kan kita juga akan menghindari yang namanya oknum-oknum ya di Kabupaten Bogor, ya seperti reklame ya. Belum tentu pelang-pelang ini semuanya diambil, pelang-pelang papan nama ya, di pinggir jalan dan sebagainya diambil pajaknya. Bisa diambil, bisa tidak. Bisa diambil tapi tidak sampai kas daerah kan bisa saja. Kan banyak kebocoran-kebocoran nanti. Insya Allah kita akan coba lakukan perhatian semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD, untuk dikembalikan lagi sama masyarakat. Oh iya itu teman-teman. Ada beberapa program seperti kenaikan upah buruh, terus program Satu Desa tadi udah jelasin juga, program kenaikan tunjangan P3K guru dan tenaga kesehatan, program perizinan gratis, lalu program murah tadi udah dibahas sedikit. Tapi yang perlu ingat teman-teman, semua program tuh rata-rata bagus lah. Untuk masyarakat. Tapi kita harus lihat akal pemikiran yang menyokong program itu. Nah, makanya saya nggak terlalu ngebahas itu karena program itu normatif sebenarnya teman-teman. Nah, Kang Bayu, sekiranya di depan ada masyarakat Kabupaten Bogor, ada kata-kata nggak buat mereka sebagai penutup nih? Baik, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, tanggal 27 November ya, sebentar lagi ya, silahkan berbondong-bondong, ajak keluarganya, ajak tetangga, ajak semua masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS memilih pemimpin yang ke depan insya Allah amanah. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita bisa melihat ya, yang kira-kira balik lagi sama kita atau tidak. Ya, dengan hati nurani tentunya hindari yang namanya money politik yang menjadi habit buruk, kebiasaan buruk dari masyarakat. Kalau ada uang baru kita pilih. Nah ini juga sangat memprihatinkan kita dan kasihan anak cucu kita ke depan. Ya yang mungkin harapan saya bisa betul-betul di 27 November nanti menghasilkan pemimpin yang betul-betul dikehendaki rakyat dan dicintai rakyat. Itu saja mungkin dari saya. Oke, itu teman-teman podcast saya dengan Kang Bayu. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman dalam memilih Kabupaten Bogor. Terima kasih sudah menonton. Dan benar kata Kang Bayu, dalam sejarahnya money politik itu tidak ada yang mensejahterakan. Jadi saya juga mendukung agar masyarakat tidak money politik, menerima uang, tidak memilih sesuai hati nurani ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.